Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda bersama dengan saya Vina Putri. Saudara, industri perhotelan jadi salah satu sektor yang terus bertransformasi seiring dengan perkembangan teknologi. Mulai dari sistem pemesanan online hingga pengalaman pengguna yang disesuaikan. Apa saja strategi dalam mengikuti perkembangan teknologi untuk memberikan pelayanan terbaik? Kita tanyakan langsung. Di studio sudah hadir narasumber. Ada General Manager Hotel Santika Premier Gubeng Surabaya, Bapak Endi Basuki. Apa kabar Bapak Endi? Baik, sehat Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Kemudian ada General Manager Hotel Kampi Surabaya, ada Bapak Supriyanto. Apa kabar Bapak Supriyanto? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan saudara, kedua narasumber ini dari Santika Group dan juga Group of Kompas Gramedia. Karena kita hari ini akan membahas topik transformasi teknologi digital perhotelan. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa saja yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan hotel? Dari Bapak Endi dulu. Saya dulu, terima kasih sebelumnya. Ya, memang transformasi digital ini seperti kita ketahui tidak bisa kita hindari ya. Tapi dari satu sisi kita harus bisa beradaptasi. Untuk itu ada 3 hal sih sebenarnya dari perhotelan, khususnya hotel di grup kami, yaitu yang pertama adalah meningkatkan pendapatan. Dengan cara apa itu? Penjualan melalui online. Kita tahu bahwa di luar itu kan sudah banyak sekali platform-platform, ya, mungkin seperti marketplace juga seperti itu, orang bisa pesan online. Namun di grup kami ada satu aplikasi yang cukup ramah dan bisa di-download secara gratis gitu. Namanya My Santika. Kelebihannya apa? Kelebihannya jelas. Kalau tamu menggunakan aplikasi My Santika, harganya lebih murah dibandingkan dengan travel agent yang lain atau online travel agent yang lain. Itu satu. Yang kedua adalah di transformasi digital ini kita mengembangkan untuk peningkatan layanan loyalitas pelanggan. Apa itu? Nah, tadi sehubungan dengan Mas Santika, pemesanan lebih murah, setiap tamu yang memesan melalui Mas Santika otomatis menjadi member My Value. Nah, ini kelebihannya apa My Value? Jadi setiap yang menginap akan langsung bisa mendapatkan poin. Poinnya dalam bentuk rupiah, bukan poin apa yang harus dikumpulkan, tapi langsung dalam bentuk rupiah. Ini sangat memudahkan. Nah, itu bisa digunakan, bisa di-reimburse, ya. Itu di seluruh grup hotel Santika, baik itu Santika, Kampi, Amaris, bahkan Bintang 5, Anfaya, dan lain sebagainya juga ada. Dan lebih uniknya lagi di semua gerai Gramedia. Nah, karena kita tergabung dalam satu grup ya, Kompas Gramedia. Jadi, dan kita tahu toko-toko Gramedia bukan hanya untuk toko buku saja sekarang, tapi hobi, elektronik juga sudah tersedia. Ya, bahkan bisa beli laptop semuanya juga di situ. Jadi bisa dikumpulkan gitu, Mbak. Itu salah satu yang jadi kelebihannya. Bisa pesannya harga kamar lebih murah. Yang kedua juga plus bisa mendapatkan poin rupiah. Oke, menarik sekali. Nah, itu jadi satu aplikasi dengan 2 pasang yang ini. Itu yang kita dimiliki oleh grup Santika. Salah satu usahanya seperti itu. Yang ketiga adalah secara hotel operasional system juga kita sudah menggunakan cloud system. Cloud system itu seperti apa? Tidak menggunakan server lagi. Di mana karyawan posisi tertentu dengan passwordnya sudah bisa mempunyai akses, bisa ngecek ketersediaan kamar, bisa membuat reservasi kamar di jalanan, di mobil, bisa melakukan banyak sekali, bahkan laporan-laporan juga bisa dibuat di situ. Nah, itu salah satu mungkin yang di grup kami dilakukan adaptasi secara terus-menerus supaya kami masih bisa eksis dan berkompetisi dengan industri perhotelan lainnya, khususnya di Surabaya lah kami juga. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Endi. Kemudian dari Pak Supriyanto selaku dari perwakilan General Manager Hotel Kampi Surabaya, ini bagaimana cara manajemen dalam respon tentunya perkembangan teknologi yang pesat sekarang ini, Pak Supriyanto? Baik, terima kasih. Pertanyaannya menarik sekali ya. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga sama Pak Endi, karena kurang lebih sistem transformasi digital ini kan berkembangnya sangat pesat. Jadi
kita juga harus bisa mengikuti arus yang ada gitu ya. Saya menambahkan sedikit, jadi sebenarnya My Value sama My Santika ini salah satu platform andalan kami di tengah teknologi digital yang semakin berkembang, khususnya booking via online ya, karena after pandemi ini kan merubah sedikit habit tamu yang tadinya, yang sebelumnya itu booking langsung by phone, baik itu ke hotel ataupun ke WA bisnis kita, itu juga salah satu sasaran kita. Jadi My Value ini adalah salah satu loyalty member program kami yang memberikan kemudahan akses tamu dimanapun, kapanpun bisa booking melalui My Santika. Jadi terkoneksi. Itu lebih murah dan lebih mudah. Kenapa lebih murah? Udah pasti harganya itu selain booking lewat platform My Santika, loyal customer kami pun juga mendapatkan diskon bisa sampai 20%. Tergantung di daerah ataupun hotel itu sendiri. Karena kita kurang lebih ada 116 hotel di seluruh Indonesia. Jadi kemudahan akses itu saya rasa sangat menjadi hal utama ya. Terus My Santika ini proses bookingnya hanya 3 cara. Jadi booking, mengisi data diri, memilih tipe kamar, langsung bisa proses pembayaran. Dan pembayarannya sendiri pun juga sudah luar biasa, karena perkembangan sistem pembayaran saat ini kan juga sudah berkembang sedemikian rupa ya. Jadi buat tamu yang ingin menginap itu bisa pembayaran lewat QRIS, bisa pembayaran lewat e-wallet, bisa pembayaran juga lewat BCA atau bank transfer, dan juga virtual account. Jadi tagline-nya lebih mudah dan lebih murah itu memang benar-benar menjadi prioritas utama yang Santika Group siapkan untuk kebutuhan pelanggan itu sih. Baik, kemudian untuk inovasi teknologi digital selain payment gateway yang diadaptasi begitu untuk meningkatkan pelayanan ini seperti apa nih? Ya, kita harus bisa mengukur ya sampai sebatas mana sih pelayanan kita ini atas kepuasan tamu. Nah, di grup kita menggunakan lagi pihak ketiga, di mana ini profesional yang sudah digunakan secara dan dipercaya secara internasional juga. Ada satu platform namanya TrustYou. TrustYou ini merupakan satu platform menyatukan dari berbagai guest comment. Jadi misalkan nginep di satu tempat atau pesan di beberapa online, itu selalu ditanya respon setelah nginepnya ya. Gimana selama nginep di situ, apakah komennya apa, itu kamarnya bagaimana dan lain sebagainya. Sama, melalui Google juga sama. Ketika kita berkunjung di satu tempat hanya untuk bertamu, Google pasti akan nanya keluar. Itu komennya kira-kira seperti apa, hotelnya, pelayanan, dan lain sebagainya. Nah, itu dari beberapa sumber, seperti dari Google, dari salah satu online travel agent, ya kan saya nggak bisa sebutin, atau beberapa ketika reservasi itu masuk ke guest comment. Guest comment itu diolah oleh TrustYou. Kemudian dipilah lagi di dalam TrustYou itu apa yang dikeluhkan oleh tamu. Apakah mengenai kamar, kebersihannya, kita istilahnya housekeeping. Apakah makanannya, itu istilahnya kita food and beverage. Apakah gedungnya, apakah lokasinya. Nah, itu dikompil dalam waktu 1 bulan, kita bisa memonitor mana yang menjadi kelebihan kita, mana yang menjadi kekurangan kita. Nah, diukur di situ. Nanti ada nilainya. Nilainya itu berapa. Nah, ini yang bisa ditingkatkan. Itu terkompil semua apa yang disampaikan oleh tamu. Nah, itu kita tingkatkan dan kita perbaiki. Itu sih. Jadi salah satu selain gateway, kita menggunakan kerjasama dengan pihak ketiga namanya yang TrustYou tadi saya sampaikan seperti itu. Baik, kemudian Pak Supriyanto, tantangan utamanya ini seperti apa dalam mengadaptasi transformasi digital ini? Memang transformasi digital itu hal utama ya, cuma kita coba kembangkan lagi karena kita berkembang di hospitality industry. Tentunya perkembangan teknologi menjadi hal utama. Namun terkait masalah pelayanan atau hospitality itu juga menjadi poin utama malah. Jadi di Kampi ini kita punya tagline itu
Crafted for You, di mana kami coba mengakomodasi kebutuhan pelanggan. Caranya seperti apa? Jadi kalau di kami itu ada yang namanya crafter guest. Crafter guest ini kita mencoba courtesy tamu-tamu yang datang, baik itu booking melalui online ataupun direct booking langsung ke kami, dari mulai sebelum kedatangan sampai tamu itu check out. Ya. Apa saja, jadi kami courtesy kebutuhannya apa, contoh misalnya dibutuhkan penjemputan dari bandara atau tidak, kalau misalnya memang dibutuhkan minta disiapkannya jam berapa, kita juga sudah siapkan kamarnya. Terkadang kan tamu booking datang ke hotel, check in langsung ke check in counter. Jadi kami coba kemas pelayanannya dengan tadi yang Pak Endi jelaskan, karena sistem kami sudah cloud base, jadi tamu itu check in bisa dimanapun dan kapanpun, nggak harus di counter check in gitu. Baik. Jadi pada saat tamu datang di mobil sudah bisa proses check in, atau nanti tamu pada saat di restoran kita bisa proses check in, sebelum masuk di kamar sudah kita berikan pelayanan, sampai masuk di dalam kamar pun juga sama. Sebelum proses check out sambil breakfast tamu sudah siap-siap juga bisa. Seperti itu sih. Baik, Pak, ini kan platform media sosial ini kan jadi tren ya di bidang strategi pemasaran. Nah, ini bagaimana manajemen dalam respon ini? Apakah adakah fokus tersendiri begitu dalam meningkatkan engagement seperti untuk pembuatan konten begitu, Pak? Betul, ya, terima kasih. Ini penting sekali memang di era digitalisasi ini. Hampir sekarang kita saksikan sama-sama semuanya, sebuah korporasi besar mencoba untuk menjadi personal brand. Di satu sisi yang personal menjadi jadi korporasi. Nah, kita aktifasi kita punya sosial media. Ya. Di mana sosial media ini khususnya Instagram seperti itu ya. Nah, itu kita utilize betul-betul. Baik dari sisi peningkatan jumlah follower, kita ingin ada engagement yang tadi. Apa itu engagement? Attractive. Jadi kita terkoneksi terus. Apa itu? Beberapa kita membuat minimum sekitar 15 postingan dalam waktu 1 bulan, 2 kali live di salah satu di Instagram khususnya, di mana ini memberikan kesempatan untuk para pelanggan di luar itu bisa bertanya. Dan beberapa waktu juga kita melakukan room tour, hotel tour, fasilitasnya apa saja dan lain sebagainya. Saya kira itu yang interaksi yang terus kita tingkatkan di digital ya. Jadi sebuah rencana apapun itu yang bentuknya promosi apabila tidak dikomunikasikan kan menjadi satu kendala ya, menjadi ada kurang bermanfaat gitu. Jadi ini penting sekali, betul. Jadi engagement, keterhubungan dengan pelanggan itu yang kita tingkatkan terus itu. Baik, terima kasih Pak Endi. Meningkatkan pengalaman pelanggan hingga kualitas layanan menjadi aspek yang bertransformasi dengan cepat di era sekarang. Lalu bagaimana dengan sistem keamanan digital sekarang ini? Mungkin bisa dijawab di segmen berikutnya Bapak ya. Baik. Tetaplah bersama kami di Sapa Jatim. Masih bersama kami di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan GM Hotel Santika Premier Gubeng Surabaya dengan Bapak Endi Basuki, dan juga GM Hotel Kampi Surabaya ada Bapak Supriyanto. Nah Pak, bulan lalu Agustus ini kan terjadi peretasan akun bisnis wilayah di Jawa Timur begitu ya Pak ya. Akun bisnis hotel ini terjadi peretasan. Nah apakah dari hotel yang Bapak kelola ini ikut terdampak juga atau bagaimana Pak? Iya, betul. Kemarin itu agak sedikit heboh ya. Mungkin bukan hanya di Jawa Timur, hampir seluruh Indonesia mungkin ya. Karena ada beberapa juga properti kami karena kita tergabung di Santika Group, hampir semua merasakan itu. Jadi kurang lebih sekitar 1-2 hari lah itu sudah bisa teratasi, karena memang di kami ini sistem keamanannya atau teknologinya sudah termonitor dari pusat dan permasalahannya sudah ditemukan. Akhirnya kami memberikan surat ke Google dan
alhamdulillah tidak berjalan lama. Sampai berapa hari, Pak? 1-2 hari lah. Oh, oke. Itu sudah kembali karena dampak yang kami dapatkan hari itu adalah di alamat kami di situ ada nomor telepon khususnya WA Business Hotel itu terganti dengan nomor yang banyak ya, maksudnya acak-acakan lah gitu, bukan hanya 1-2 nomor karena kita coba ganti berubah lagi. Akhirnya kita lakukan konfirmasi ke pihak Google, memberikan surat dan selesai. Seperti itu. Sampai terganggu nggak untuk pelanggan? Enggak ya, Pak? Enggak. Baik. Untuk kedepannya seperti apa, Pak Endi, untuk antisipasi hal ini untuk menjaga keamanan data dari pelanggan dan juga hotel sendiri? Ya, ini seperti yang tadi disampaikan bahwa yang kena retas itu di bisnis Google, di mana ini merupakan wilayahnya Google sebenarnya. Ada salah satu titik kelemahannya di situ, dirubah nomor teleponnya oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Nah, apa sih kita? Jadi kita melakukan monitoring terus sampai hari ini setiap harinya pihak IT kita memonitoring khususnya penggunaan di Google Business kita. Nomor teleponnya dikontrol terus setiap hari. Dan itu dilaporkan setiap hari, apakah berubah apa tidak. Nah, tadi yang sudah disampaikan sebenarnya setelah heboh itu kita monitor, saat kita ganti, kita kembalikan, ya si hackernya juga capek mungkin ya. Karena, jadi sampai sekarang sudah beres, jadi tidak ada lagi perubahan di nomor telepon, itu salah satunya. Yang kedua adalah untuk beberapa platform kita menggunakan verifikasi. Nah, dan verifikasi melalui emailnya, melalui nomor telepon, ya kan, tadi My Santika maupun My Value. Kemudian yang ketiga adalah di hotelnya sendiri kita menggunakan firewall. Jadi khususnya yang sifatnya phishing, ya itu sekarang lagi musim judi online seperti itu. Ya, kita monitoring terus itu, Mbak. Ya. Baik. Lalu beralih ke tingkat okupansi begitu ya, Pak ya. Ini kan dalam bulan ini adalah gelaran pesta demokrasi pilkada serentak begitu. Bagaimana untuk persiapan dari pihak hotel dan apakah sejauh ini ada peningkatan begitu, Pak Suprianto? Baik, untuk di Kampi sendiri peningkatan kalau kita bicara tingkat hunian berbanding dengan tahun lalu, tahun ini cukup signifikan karena memang khususnya di Indonesia Timur ini, khususnya Jawa Timur ya, kita salah satu kota tujuan MICE ya. Baik dari persiapan untuk kegiatan pilkada nanti, kegiatan pemerintahan baik dari kementerian, baik juga dari korporasi, itu semua hampir di setiap bulan ada gitu. Memang untuk Kampi sendiri kita terfokus kepada segmentasi korporasi, gitu ya. Kalau kita lihat dari segmen, mungkin ada yang meeting, ada yang booking hanya kamar saja, kebutuhannya seperti itu. Di Kampi sendiri kita peningkatan kurang lebih sekitar 7-10% dibandingkan dengan tahun lalu. Sampai bulan ini pun juga sudah on hand-nya sudah cukup baik. Mungkin ya mudah-mudahan kita berharap setelah pesta demokrasi ini tingkat hunian semakin berkembang dengan baik dan kebijakan-kebijakan juga untuk kunjungan segala macam itu sudah mulai berjalan sesuai dengan harapan kita sih. Baik, apalagi sebentar lagi harapannya kan seperti itu ya. Nataru juga ya, Pak ya, persiapan juga, ini ya, Pak ya. Kalau dari Pak Endi sendiri ini adakah persiapan untuk menyambut momentum pilkada ini, Pak? Ya, jadi untuk momen pilkada sebenarnya dari tahun ini sih kemarin demokrasi dari mulai pemilihan presiden, penentuan presiden pemenang, kemudian ke pilkada, hampir semuanya kita sudah siap-siap dari tahun lalu sebenarnya untuk mempersiapkan ini. Jadi sudah masuk ada beberapa ya dari lead yang khususnya yang berkaitan dengan pilkada ini gitu loh. Jadi kita selalu siap, Mbak, selalu standby khususnya untuk hotel, baik dari sisi hotelnya maupun stafnya, semua pelayanannya. Ya kita berharap bahwa ini memberikan satu dampak positif ya, keamanan yang terjamin, kemudian peralihan kekuasaan yang baik. Jadi itu yang sangat kita harapkan bisa mendukung peningkatan industri di perhotelan. Saya kira itu.
Oke, baik Bapak. Perputaran ekonomi di Pilkada serentak 2024 ini akan berdampak bagi seluruh bidang terutama perhotelan. Seperti apa strategi perhotelan untuk merespon ini? Mungkin ada promo-promo menarik. Nah, ini bisa dijawab ya di segmen berikutnya. Baik. Tetap bersama kami Saudara di Sapa Jatim. Terima kasih Saudara Anda masih bersama kami di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan General Manager Hotel Santika Premier Gubeng Surabaya, Bapak Endi Basuki, dan General Manager Hotel Kampi Surabaya, Bapak Supriyanto. Menyambung pertanyaan tadi di segmen sebelumnya, ini apa saja Pak Supriyanto untuk fasilitas yang update begitu untuk ditawarkan kepada pelanggan? Baik, untuk Kampi sendiri kita punya total kamar itu sebanyak 182 kamar, di mana itu terbagi dari beberapa tipe. Tipe yang pertama itu Champs Rooms, yang kedua itu kita punya Champs Hollywood, yang ketiga kita punya Champs Suite. Di mana dari 3 tipe tersebut itu view-nya berbagai macam. Ada yang city view, ada yang park view seperti itu. Dan juga kita punya fasilitas meeting room, kapasitasnya dari 100 sampai dengan yang small meeting itu 20 juga kita ada. Itu ada sekitar 4 ruang meeting. Terus juga kita ada fasilitas gym. Jadi dari fasilitas yang kita miliki itu kita persiapkan untuk persiapan kebutuhan permintaan customer nanti, after atau before pemilu ya. Baik. Seperti itu. Baik, kalau dari Pak Endi di Santika Gubeng Premier seperti apa Pak? Iya, ada satu promosi penawaran sebenarnya. Kalau penawaran untuk di online sendiri kita ada ya staycation masih kita lakukan. Tapi khusus untuk pilkada ini cukup nanti ada promosi dari jari yang sudah nyoblos, itu bisa menunjukkan apa itu. Itu ada 20% untuk kamar. Kemudian si tinta ini juga ada promosi buy one get one untuk breakfast. Oh, baik. Nah, buy one get one breakfast di Santika Gubeng. Pas momen pilkadanya pas itu ya Pak ya? Pas momen pilkadanya, cukup Baik. tunjukkan jari yang itu saja. Nah, saya kira itu untuk bagian untuk menyemarakan pas nanti saat pilkada. Jadi kalau mau merasakan breakfast di hotel bintang 4 ya, karena breakfast kita cukup lengkap, cukup panjang, Indonesia, Chinese, Jepang, kontinental, menu ya? American semuanya ada. Monggo itu kesempatan buy one get one yang mau breakfast di Santika Gubeng cukup dengan jari tintanya yang sudah nyoblos. Oke, kalau itu di momen pas pilkadanya, bagaimana kalau untuk yang momentum pilkada ini untuk ruang pertemuannya, apakah ada promo ataupun di luar ruang meeting itu, apakah ada promo-promo lagi begitu Pak Endi? Jadi sebenarnya di ruang pertemuan itu kan kegiatannya bukan hanya meeting saja ya, tapi kita juga ada ballroom di mana untuk social event. Khususnya bagi yang mau merencanakan untuk pernikahan. Nah, ini ada penawaran juga. Kita mengadakan pameran bahkan di bulan ini, di akhir bulan ini di salah satu mall, di Tunjungan Plaza Mall itu boleh datangin boothnya. Itu ada penawaran menarik untuk paket weddingnya, ya. Selain dari harga ada dapat gratis kambing guling. Kira-kira seperti itu. Baik. Ya, untuk meeting mungkin saya tambahkan fasilitas ya. Jadi kita itu kita sudah mempunyai videotron. Ya, cukup besar. Videotron ini kan sekarang lagi digandrungi, tidak menggunakan screen lagi. Jadi menggunakan LCD, ya kan. Kita juga kamar kita sudah menggunakan smart TV, which is connected dengan handphone dan lain sebagainya. Bahkan untuk kamar-kamar tertentu seperti junior suite dan suite sudah termasuk Netflix. Jadi tinggal pilih filmnya aja udah masuk. Ya. Kemudian kecepatan Wi-Fi. Kecepatan Wi-Fi itu bisa sampai dengan 300 Mbps. Di mana akses poinnya per kamar 1.
bukan dibagi-bagi lagi. Jadi ini sangat eksklusif. Jadi kecepatannya bisa dijamin. Nggak khawatir begitu Nggak ya Pak khawatir. ya, buffering begitu. Betul. Lalu di Kampi bagaimana nih Pak untuk promo-promo yang ditawarkan terutama untuk ruang meeting ataupun ruang pertemuannya Pak selama momentum pilkada ataupun ada promo lain begitu Pak? Sebenarnya hampir sama ya. Hampir sama karena, ya. Kita lagi coba siapkan untuk momen pilkada ini harga promo itu start from dari 500.000. Itu juga kita di tipe-tipe kamar tertentu itu free high tea. High tea itu afternoon tea lah. Afternoon tea untuk tamu-tamu yang check in di Kampi bisa menikmati snack yang kita sajikan. Itu bisa dinikmati mulai dari proses check in sampai dengan jam 7 malam. Free kopi juga, jadi bisa santai di restoran sambil mendengarkan live music, sambil bekerja, seperti itu. Kalau untuk paket-paket promo, kita juga sudah siapkan ada paket wedding, bersama juga tadi yang dijelaskan sama Pak Endi. Kita nanti ada booth, silahkan datang nanti di Tunjungan Plaza. Untuk booking di periode tersebut mendapatkan free tambahan stall dan juga potongan diskon sampai dengan 1 juta. Oke, itu. baik. Nah ini untuk menikmati fasilitas tersebut nih Pak ya, bagaimana untuk para pelanggan ini bisa mengakses? Nah ini aksesnya di mana nih Pak? Ya, banyak sekali tadi seperti yang kita sudah sampaikan. Akses-akses kita selain dari partner-partner pihak ketiga juga hampir bisa tinggal di browsing saja di situ. Nanti di IG kita, kemudian kita juga ada nomor teleponnya yang bisa dihubungin gitu langsung 24 jam bahkan ya. Jadi bisa direspon permintaan apa saja, pertanyaan apa saja. Jadi kita siap untuk terus memberikan informasi kepada para pelanggan khususnya yang belum pernah nginep di Santika Premier Gubeng Surabaya gitu loh. Jadi bisa diakses, bisa di DM, bisa di komen di IG-nya. Gitu. Instagramnya di Santika Premier Gubeng, betul ya Pak ya? Ya, Santika Premier Gubeng. Nah, itu nanti baik. langsung otomatis keluar dan cukup aktif kita, cukup aktif posting-postingnya, feed-nya, story-nya hampir, ya itu minimal 15 kali dalam 1 bulan gitu loh, minimalnya. Minimal ya Pak ya. Baik, kalau untuk di Kampi seperti apa Pak untuk bisa mengaksesnya? Ya, jadi di Kampi itu kita juga ada platform digital atau sosial media, yaitu Kampi Tunjungan. Di mana Kampi ini kan kita berkonsep instanjenik. Jadi di hampir setiap sudut ruangan, baik itu kamar, dari lobi, restoran, sampai sekarang kan lagi di mana ada kaca di situ bisa selfie ya, Mbak, gitu. Jadi baik. Kampi itu konsepnya instanjenik. Jadi buat para customer yang datang jangan khawatir, di setiap sudut ruangan kita itu bisa berfoto selfie atau berfoto ria bersama teman, sahabat atau kerabat ataupun keluarga juga, seperti itu. Untuk kontak person untuk mendapatkan informasi promo dan lain sebagainya bisa menghubungi Instagram kami. Di situ ada nomor telepon dan WA, itu juga sudah lengkap dan semua promo kita upload di situ. Instagramnya apa Pak? Instagramnya itu Kampi Hotel Tunjungan. Oke, baik. Terakhir Pak, ini adakah pesan dan harapan yang ingin disampaikan kepada para pelanggan begitu Pak ya, terkait dengan keamanan hingga transformasi digital saat ini Pak? Ya, memang boleh dibilang digitalisasi ini seperti frenemy. Teman juga bisa jadi musuh juga. Jadi kita harus bijak untuk bisa memilah dan memilih. Intinya setiap saat kita harus berhati-hati. Bukan hanya untuk di reservasi hotel aja, hampir semua di marketplace semuanya juga harus hati-hati. Harus menggunakan akun yang terverifikasi. Dan yang jelas, ketika saat melakukan proses transaksi untuk pembayaran, jangan masuk ke nomor rekening pribadi. Itu pasti tidak ada. Jadi apapun itu bentuknya, marketplace, online, booking dan sebagainya, pasti menggunakan PT-nya gitu loh. Dan itu sudah jelas. Jadi kalau tidak yakin, silakan bisa di-search di Google atau di IG kita tadi nomor telepon yang resminya gitu loh. Ditanyakan langsung ya Ditanyakan Pak, ya? langsung. Jadi saya kira
satu-satunya yang bisa mencegah adalah ya kita harus selalu waspada dan hati-hati, khususnya di era digital, apalagi ada AI ya sekarang, ya kita tidak tahu mana yang asli, mana yang hoax dan sebagainya. Saya kira kuncinya adalah kita hati-hati, waspada, dan verifikasi. Oke, itu saja Pak yang disampaikan. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Baik, kalau dari Pak Suprianto? Saya sedikit menambahkan, jadi untuk para customer yang ingin booking, baik itu di Kampi ataupun Santika Indonesia Hotel and Resort, kita ada platform namanya My Santika. Itu salah satu platform yang memberikan kemudahan, lebih mudah, lebih murah, dan sudah dipastikan terpercaya. Jadi silahkan di-download, baik itu di mobile phone ataupun website, itu juga sudah tersedia. Itu aja sih. Baik, ada tambahan Pak Endi? Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Kompas TV yang telah memberikan kesempatan kepada grup Santika Hotel untuk bisa hadir di acara ini. Pada kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Baik. Selamat anniversary yang ke-13 ya. Baik, terima kasih Pak Endi. Semoga tetap jaya selalu di udara Kompas TV. Ya, terima kasih untuk ucapannya. Terima kasih untuk Pak Endi. Terima kasih dan banyak. juga Pak Suprianto sudah hadir Terima di kasih. studio Kompas TV Jawa Timur. Baik saudara, transformasi digital menawarkan banyak manfaat dan peluang bisnis dalam industri perhotelan. Oleh karena itu, penting perusahaan perhotelan untuk mengadopsi teknologi digital dengan bijaksana dan mempersiapkan diri dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, sehingga hotel dapat mencapai pertumbuhan dan keberhasilan yang berkelanjutan. Saya Vina Putri pamit beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di Sapa Jati berikutnya.